lokasi perkebunan alpukat yang berada di Blok Paksimandi, Desa Sagara, yang ketinggian MPDPL-nya 800 di permukaan laut. Ini perkebunannya di sebelah sini, kita masuk. Nah, ini area perkebunan yang akan kita masuki, dan sekarang akan ada pemupukan. Ikan di bawahnya tuh dibersihkan dari rumput-rumput, terus kita kasih pupuk. Kalau saya ini pupuknya pupuk organik, biar nggak ada perontokan bunga dan nggak ada kelayuan pohon. Jadi dikasihnya pupuk organik. Ini pupuknya, pupuk ini saya mah kalau pupuk biopot yang sudah tersedia di pasar-pasar juga ada, dan saya juga sebagai langganannya gitu. Coba dibuka, Pak. Buka pupuknya. Jadi bagus. Nah, pupuknya seperti ini. Pupuk organik ini berasal dari kotoran kambing, ayam petelur, terus walet dan lain-lain. Jadi ini aman untuk penanaman pohon alpukat ya. Coba dimasukin cara memupuknya tuh. Kasih ember. Tuh ember masukin, satu ember masukin. Untuk satu pohon itu satu ember. Satu ember kecil ya, satu ember ini untuk satu pohon. Nah, sudah cukup satu ember. Ini seperti ini. Nah, terus kita pasang, Pak. Pasang ke sana. Caranya diputar. Diputar aja. Cara memasangnya diputar tuh. Sebelah sini lah. Terakhir. Dipurilingkan. Nah. Ini pemupukan 1 tahun cuma 2 kali nih, 6 bulan sekali. Sekarang udah musim berbuah nih, buah-buahnya udah belajar juga, udah besar-besar. Ini buah-buahnya tuh, buah-buahnya udah lebat, baru belajar juga. Buahnya udah banyak ya, buah-buahnya. Nah, supaya memperkuat ini buah, supaya nggak rontok, supaya kuat tuh buah-buahnya. Nih, tanaman segini umur 4 tahun, mau mencapai 5 tahun udah belajar dari bibit. Ini dari bibit nih, dari biji, bukan dari stek. Tapi alhamdulillah umur 4 tahun lebih, ini mau ke 5 tahun udah belajar. Buah-buahnya udah banyak ya kan. Oke. Rekan-rekan para petani semua, saya berada di lokasi area perkebunan pohon alpukat yang ditanam di MPDL ketinggian 800 MPDL dari ketinggian dari ketinggian laut. Ya, alhamdulillah udah ditanam ini dari biji, bukan ditanam dari stek. Ini hasil dari biji, udah belajar 4 tahun lebih. Ini udah belajar nih, udah ada yang kecil, ada yang besar, nggak serempak, ini baru belajar. Ya, alhamdulillah walaupun di musim hujan juga ini nggak ada kerontokan buah, jadi buah itu pada kuat. Nah, ini pasti ada trik-triknya ya, kuat ini buahnya, kuat, jadi nggak rontok, nggak mati burung gitu. Dan juga pohonnya juga ini udah sebesar gini, ini bukan dari stek, dari biji, supaya batangnya cepat besar, terus ya tumbuhnya besar cepat, banyak ininya, anting-antingnya, jadi pertumbuhan makin besar, pohon buah juga banyak, supaya banyak buahnya. Ya, alhamdulillah kan ada trik-triknya. Yang pertama, kita sebelum penanaman dikasih ini dulu ya. Nah, sebelum penanaman itu dikasih pupuk biopot.
satu bang ukuran 60 cm ke 60 cm di lubang. Pertama awalnya di lubang, terus dikasih pupuk biopot di atasnya sampai 1 tahun. Setelah 1 tahun disiangi lagi, begitu sampai berurutan. Jadi saya nggak pakai obat-obat kimia. Ya alhamdulillah hasilnya seperti ini. Anti rontok ini cepat besar, tumbuhnya juga besar nih. Pohon-pohonnya ini aligatornya udah mulai belajar. Tuh udah mulai belajar besar. Jadi tipsnya, proses pemeliharaan ini harus berjalan sesuai dengan kebutuhan. Tadi saat mulai pemeliharaan itu setelah penanaman, ya untuk penyiangan, penyemprotan itu nggak ada penyemprotan di sini, cuma pupuk aja, pupuk organik yang berasal dari kohe ayam, kohe kambing, dan kohe walet. Jadi dicampurkan dengan pupuk biopot ini, nggak pakai yang lain. Ini alhamdulillah hasilnya seperti ini, anti rontok, pertumbuhannya juga bagus, cepat besar, dan ranting-rantingnya juga besar. Itulah triknya aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini kan luasnya hampir 1 hektar, kurang lebih 1 hektar. Ini pohonnya udah pada besar-besar semuanya. Maksud pohon besar itu supaya buahnya itu enggak, buah banyak itu kuat gitu rantingnya supaya besar. Kalau yang kecil emang dari spek bahwa buahnya banyak, nanti nggak kuat, batang-batangnya cuma sedikit. Kalau ini saya sengaja dari bijinya supaya kuat, pertumbuhannya cepat, dan ini hasilnya seperti ini tanpa menggunakan obat-obat kimia. Saya menggunakan kotoran aja, kotoran dari yang sudah dikemas, yang dari biopot yang dikemas, pakai yang lain. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi inspirasi semuanya, dan juga untuk motivasi untuk bertanam, para petani bertanam, berkebun pohon alpukat. Sekarang saya udah mulai sedikit-sedikit, belum begitu banyak, belajar ini pohon-pohonnya. Satu pohon itu ada yang berapa ini, yang 50, ada yang 20, ada yang 30, itu banyak. Ada yang 100, satu pohonnya itu beda-beda. Masih belajar tumbuhan. Itu saja yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan terus berkarya, dan terus kita kembangkan pertanian dan perkebunan ini melalui perkebunan